pemberian makan anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. 5 kunci makanan yang aman. Jaga kebersihan, gunakan bahan makanan yang segar, memisahkan makanan yang mentah dan matang, simpan makanan di suhu yang tepat, dan gunakan air yang bersih dan aman. Zat gizi yang diperlukan oleh ibu hamil. Yang pertama adalah protein yang bersumber dari ikan, telur, daging, tempe, tahu, kacang-kacangan, dan juga susu. Fungsi selama kehamilan, protein sebagai bahan utama pembentuk sel tubuh, pembentukan tambahan cairan darah ibu, dan cadangan energi atau tenaga. Selanjutnya ada karbohidrat yang bersumber dari beras, jagung, sagu, singkong, ubi jalar, kentang, talas, dan hasil olahannya. Berfungsi sebagai penyedia energi atau tenaga untuk ibu dan janin selama hamil. Lalu ada lemak sebagai penyedia energi atau tenaga jangka panjang untuk pertumbuhan janin yang bersumber dari minyak kelapa sawit, mentega, santan, lemak kambing, dan juga lemak sapi. Selanjutnya ada asam lemak esensial yang berasal dari alpukat, minyak kedelai, minyak jagung, dan minyak ikan yang berfungsi sebagai pembentukan jaringan saraf pusat, otak dan jaringan janin, serta pertumbuhan dan perkembangan otak. Vitamin A yang bersumber dari ikan, hati, kuning telur, ubi jalar, sayuran, dan buah-buahan yang berwarna jingga atau oranye. Berfungsi untuk meningkatkan kesehatan jaringan kulit, selaput mukosa, saluran cerna, saluran kemih, saluran nafas, penglihatan dan imunitas, pendukung pertumbuhan tulang dan gigi. Selanjutnya ada vitamin B6 dan vitamin B12 yang bersumber dari beras merah, daging, hati, ikan tuna, kentang, pisang, tempe, dan kacang-kacangan. Berfungsi sebagai pembentukan sel darah merah, perlu dalam metabolisme asam lemak dan sintesis protein, dan juga meningkatkan pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan saraf. Asam folat yang bersumber dari ikan, brokoli, kembang kol, mangga, pare, kacang-kacangan, jeruk manis, alpukat, melon, semangka, kacang panjang, ubi jalar, dan juga wortel. Diperlukan untuk produksi, perbaikan, dan fungsi DNA, dan juga produksi darah, membantu fungsi enzim di pencernaan. Vitamin C bersumber dari aneka buah, terutama jeruk, jambu biji, dan juga tomat. Berfungsi untuk meningkatkan kesehatan gusi, gigi, dan tulang, meningkatkan absorpsi zat besi, dan juga sebagai antioksidan. Vitamin D yang berfungsi untuk membantu penyerapan kalsium yang dibutuhkan untuk memperkuat tulang, ibu hamil, dan juga janin. Bersumber dari susu, minyak hati ikan, telur, dan juga jamur. Vitamin E berfungsi untuk mencegah oksidasi asam lemak tak jenuh membentuk struktur membran sel. Bersumber dari kecambah, asparagus, alpukat, bayam, minyak sayur, gandum, lobak, dan bengkoang. Lalu ada kalsium untuk membantu mineralisasi yang cukup untuk pembentukan tulang dan gigi yang kuat, berperan pada kontraksi dan relaksasi otot, fungsi saraf, pembekuan darah, tekanan darah, dan juga imunitas. Bersumber dari ikan teri, susu, tempe, dan kacang-kacangan. Selanjutnya ada zat besi yang berfungsi untuk membantu sintesis eritrosit, berperan mencegah kelelahan, dan diperlukan enzim untuk membentuk asam amino, kolagen, dan hormon. Bersumber dari hati, ikan, daging, telur, tempe, tahu, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran berwarna hijau. Magnesium membantu pembentukan tulang dan gigi yang kuat, regulasi insulin dan kadar gula darah, mempertahankan keseimbangan asam dan basa. Bersumber dari kacang mete, kacang tanah, tempe, ikan, sayur berwarna hijau, dan beras merah. Zinc membantu pembentukan organ dan kerangka tubuh dan organ sirkulasi sebagai komponen insulin dan beberapa enzim.
membantu sintesis DNA, RNA, dan protein, berperan pada penyembuhan luka. Bersumber dari ikan, telur, daging, tempe, kacang-kacangan, susu, dan jamur. Dan yang terakhir adalah yodium, yang berfungsi sebagai bahan pembentuk hormon pertumbuhan, yang bersumber dari ikan, kerang, udang, garam beriodium, dan juga rumput laut. Lagu PMBA, kita nyanyi bareng-bareng yuk! Pemberian ASI. Pada usia 0-6 bulan, bayi diberikan ASI eksklusif. 6-6 bulan, bayi sudah diberikan kombinasi makanan, yaitu 2/3 ASI dan 1/3 MPASI. Pada usia 9-11 bulan, bayi diberikan setengah ASI dan setengah MPASI. Lalu, usia 12-23 bulan, bayi diberikan kombinasi makanan 1/3 ASI dan 2/3 MPASI. Pemberian MPASI. Usia 6-8 bulan, bayi diberikan MPASI dengan tekstur bubur kental atau makanan lumat dengan jumlah energi dari MPASI yang dibutuhkan per hari sebesar 200 kilokalori. Usia 9-11 bulan, bayi diberikan MPASI dengan tekstur makanan yang dicincang halus dan makanan yang dapat dipegang bayi, dengan jumlah energi dari MPASI yang dibutuhkan per hari sebesar 300 kilokalori. Usia 12-23 bulan, anak diberikan MPASI yaitu makanan keluarga, yang berarti anak memakan apa yang ibunya makan dengan jumlah energi dari MPASI yang dibutuhkan per hari sebesar 550 kilokalori. Terima kasih telah menonton video dari kami. Sampai jumpa.